I should have seen it coming through the years left in the dust. But after all the lessons. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand saat ini tengah fokus penuhi menjalani pemulihan setelah sukses melewati operasi lutut di Rumah Sakit San Juan de Dios Sevilla, Spanyol pada Rabu 12 Agustus 2026. Berikut adalah poin-poin penting terkait kondisi terbaru dan masa pemulihan Marcelino Ferdinand. Kronologi dan detail cedera. Penyebab cedera: Marcelino mengalami benturan keras dengan sesama pemain dalam sesi pemusatan latihan di Timnas Indonesia di Bali. Absen turnamen. Hasil pemeriksaan MRI memaksa pemain berusia 20 tahun ini absen membela skuad Garuda sepanjang turnamen Piala AFF 2026. Bantuan PSSI. Proses pengobatan dan operasi di Spanyol difasilitasi penuh secara finansial dan logistik oleh Ketua PSSI Erick Thohir beserta jajaran federasi. Masa rehabilitasi dan target comeback. Durasi istirahat berdasarkan estimasi tim medis PSSI yang disampaikan oleh Sumarji, Marcelino harus beristirahat total dari lapangan hijau selama kurang dari 2 bulan. Target kembali, jika seluruh tahapan rehabilitasi berjalan lancar dan disiplin, ia diprediksi bisa kembali merumput pada November 2026. Pernyataan resmi lewat akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa dirinya sempat terpuruk namun tak akan menyerah, serta berkomitmen mengikuti proses pemulihan langkah demi langkah demi kembali lebih kuat untuk Indonesia. Status klub saat ini bebas transfer. Bersama dengan masa pemulihan ini, Marcelino berstatus tanpa klub setelah kontraknya dengan klub Inggris Oxford United resmi berakhir pada 30 Juli 2026. Rumor transfer di tengah masa rehatnya muncul spekulasi yang mengaitkan dirinya dengan kepindahan di klub Liga 1 Persija Jakarta untuk membantu mengembalikan kebugaran fisiknya. I taught her how to leave. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my baby girl become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. Rumor mengenai ketertarikan Barcelona untuk mendatangkan Erling Haaland memang terus berembus kencang, terutama sebagai proyek besar jangka panjang. Presiden Barca, John Laporta, dilaporkan sangat terobsesi menjadi striker asal Norwegia tersebut sebagai suksesor utama Robert Lewandowski. Momentum ini juga bertepatan dengan persiapan Barcelona menghadapi tahun pemilihan presiden klub. Meskipun Barcelona sangat menginginkan transfer ini, menghadapi realitas yang sangat sulit karena beberapa faktor krusial. Yang pertama, kontrak jangka panjang di Manchester City. Durasi kontrak, Haaland telah berkomitmen di Etihad Stadium dengan menandatangani perpanjangan kontrak fantastis yang mengikatnya hingga 2034. Ketiadaan klausul rilis. Kontrak barunya dikabarkan telah menghembus klausul rilis lama hingga Manchester City memegang kendali penuh atas harganya. Gaji fantastis, Haaland menerima bayaran yang sangat besar di Inggris mencapai kisaran 370.000 hingga 500.000 per minggu. Yang kedua, hambatan finansial Barcelona. Harga pasar selangit nilai pasar Haaland sangat ini diperkirakan mencapai 180 juta euro hingga 220 juta euro.
struktur gaji La Liga. Manajemen Barcelona mengklaim mereka mulai pulih secara finansial, namun aturan pembatasan gaji yang ketat dari La Liga membuat mereka tidak bisa jor-joran memberikan upah setara standar Manchester City tanpa memicu krisis baru. Alternatif strategi barter. Muncul laporan bahwa Barcelona mencoba menyusun proposal kreatif seperti menawarkan uang tunai ditambah pemain seperti Dani Olmo demi menekan biaya. Namun City tidak memiliki urgensi untuk melepas bintang utama mereka. Yang ketiga, respon dari pihak Haaland. Agen Haaland, Rafael Pimenta, berulang kali menginginkan rumor tersebut dan menegaskan bahwa kliennya sangat bahagia di Manchester. Haaland sendiri menyatakan dalam wawancaranya bersama ESPN bahwa ia fokus menatap masa depan dan meraih lebih banyak trofi bersama Manchester City. Saat ini, fokus transfer Barcelona yang lebih realistis di lini serang justru mengarah ke nama lain seperti Julian Alvarez dari Atletico Madrid atau merampungkan negosiasi gelandang Manchester City Rodri yang sedang gencar didekati. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. Klub Liga Italia milik pengusaha Indonesia Como 1907 kembali menjadi pusat perhatian setelah secara agresif kembali berbelanja pemain besar-besaran hingga menembus angka total 340 juta euro selama 3 tahun terakhir. Langkah transfer yang sangat berani dilakukan demi memperkuat skuad asuhan Cesc Fabregas menghadapi kompetisi domestik sekaligus debut historis mereka di Liga Champions 2026-2027. Setelah berhasil finish di peringkat keempat Serie A musim lalu. Detail-detail transfer terbaru Como 1907. Strategis transfer Como menggabungkan pembelian pemain bintang, talenta muda potensial hingga pilar kokoh untuk mendongkrak prestasi tim secara instan. Dana musim perdana 2024-2025 menggelontorkan investasi awal sebesar 110 juta euro untuk membangun fondasi kokoh di Serie A, termasuk merekrut Maxence Securet dari Lions setelah senilai 15 juta euro. Pergerakan musim panas 2026 menargetkan nama besar seperti bek Chelsea Trevoh Chalobah dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro dari total belanja musim yang ini menyentuh 57,5 juta euro. Investasi masa depan membeli sisa 50% kepemilikan gelandang muda bakat Nico Paz dari Real Madrid untuk mengamankan jasanya di lini tengah. Respon santai terhadap ancaman sanksi FFP, pengeluaran fantastis yang melampaui omset klub otomatis membuat Como masuk ke dalam radar pengawasan ketat finansial fair play oleh UEFA, ancaman denda hingga diskualifikasi dari kompetisi Eropa mengintai klub. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here with the pain from her I love you goodbye. And though it hurts to watch my whole world become the woman she would be, the thing that I forgot would set her free. I taught her